Aku ada tempe goreng tempe, ya ampun. Ini ayam yang kemarin. Sayur wes. Ini kubis sih. Sampai habis. Ya udah aku potong-potong, udah aku cuci bersih. Rebus air dulu. Tuh, ini ada bumbu pecel asli, aku taruh sini ya. Udah aku bumbui. Nanti ini masih ada ya, ayam ungkepnya masih ada. Ini nanti aja. Ini bumbu pecelnya aku buka aja. Bumbu pecelnya aku taruh sini. Sekalian ngerebus ini aja. Jambah pecel. Ini udah mendidih bumbu pecel ya. Bumbu pecel biar larut juga. Ini aku tambah air ya buat nyalakan lagi ya. Tuh aku pakai 2 tungku. Ini aku udek-udek sampai tercampur kayak saus kacang kayak gitu. Aku mau bikinnya tuh pecel sama kubis saja. Udah, ini aku angkat dulu. Ini ayamnya. Goreng semuanya. Aku masukkan aja. Ya. Sampai mendidih lagi. Pokoknya sampai layu. Sudah mendidih. Ditiriskan ya. Ikan matang. Danku hari ini aku mau miriskan ini. Nah, udah aku tiriskan kayak gini. Tinggal siap disajikan. Ya, meskipun sakit ya harus kerja. Saya semuanya, ayo. Ayo sayang. Ayo Mal, Dan. Ayo. Dani. Ayo. Ini tehnya. Makan uang haram hati-hati lo ya. Uang haram itu tenang sih kayak gitu. Tenang. Biasanya tuh ada yang tenang dalam kekalutan mencari uang itu bisa tenang kayak gitu karena sudah terbiasa kayak gitu loh. Beda sama orang yang tidak terbiasa. Ayo Dek, maaf. Ini agak encer soalnya
biar gak pedes aja, tempe aja. Telur rebus udah kemakan, udah pakai tempe aja, udah ya. Udah selesai. Ayo sayang, pelan-pelan aja adek, masih kecil makannya ya, pelan-pelan. Teh anget dulu, yang penting teh anget. Itu waktu aku melahirkan, dokter bilang, ada pantangan enggak? Terus enggak apa-apa, makan apa aja. Ikan, ayam, apa aja. Bebas, karena kan lukanya bukan luka kayak gitu loh. Ini juga luka karena hewan ya, kayak gitu, hewan mungkin kutu air kayak gitu loh. Padahal udah tak bersihkan ya rumahnya, nggak tahan aja kakiku paling. Benar penyakit itu dari stres. Kemudian aku garuk kayak gitu, harusnya aku bangun direndam sama air hangat kayak gitu. Ini aku nggak makan ayam, aku nggak makan ikan, nggak masak ikan kan, tempe aja supaya nggak gatel kayak gitu loh. Takutnya aja ya kalau ayam, ikan kayak gitu. Kalau dokter sih kalau pas melahirkan itu kan butuh kalori kayak gitu ya, butuh protein, jadi harus makan banyak kayak gitu. Gak ada tuh pantangan apa-apa, makan aja yang banyak kayak gitu. Aku makan banyak waktu hamil tuh. Sekarang ini sakit, ini aku takut kayak gitu. Berulang kali ini, setiap setengah tahun mungkin. Aku udah ngalami kayak gitu, stres itu. Aku kalau stres itu kayak gitu, gampang luka. Karena kayak gini, pernah kalau masih dulu tuh ya, panik kayak gitu kan, ada sepatu basah aku pakai kayak gitu kan, stres tuh bagian kayak gitu, sembrono terusan, stres kemudian sembrono penyakit ya kayak itu. Aduh, sepatu hijine digawe pakai saudaraku. Aku punya sepatu 2 kan, Ponik sama Eagle waktu itu, sama-sama pink. Wah, aku harus pakai yang Ponik ini, kan adiknya ibu ada adiknya sepantaran kayak gitu ya. Waduh, ya udahlah. Aku pakai yang Ponik ini, lagi basah itu. Aku pakai aja. Beneran, ada kutu air tuh, gatel sekali. Aku garuk ya. Aku waktu itu di SMP. SMP apa SMA Ponik ya? Lupa aku, SMA. Ya udah, gatel. Aku ke dokter sendiri. Dok, ini saya mau ada retreat, berapa hari lagi? Kayak itu. 3 hari lagi. Gimana kalau 2 hari lagi bisa sembuh? Saya mau obat yang bagus kayak gitu. Waktu itu obatnya 9.000. 9.001. Aku inget zaman sekarang itu paling 90 ribuan ya. Iya kan? Iya kan? Uang 50.000 itu kayak 5.000. Aku beli setengah resep. Kemudian aku minum. Wah, cepet banget keringnya, udah gak gatel kayak gitu loh. Dokter umum waktu itu, bukan dokter kulit itu ya, dokter umum. Saya minta minta obat yang bagus. Soalnya sebentar lagi mau retreat 3 hari lagi. Udah sembuh sih, pokoknya gak benyenyek, dia udah membentuk lapisan kulit kayak gitu, kulit halus kayak gitu, tapi masih pelan-pelan aku pakai kaos kakinya pelan-pelan kayak gitu. Waktu retreat di Malang itu, di Nongko Jajar, sakit itu aku kakinya. Jadi wis, alhamdulillah sampai sana tuh aku enjoy kayak gitu. gak ada kendala. Dingin kan, daerah dingin kan, Nongko Jajar Pasuruan itu. Udah ya, hari ini aku mengenang masa lalu. Pagi-pagi sama sarapan. Udah semuanya supaya nggak tambah stres ya. Udah bersih tuh kayak gitu, itu memang pajangan tuh kayak gitu. Udah nggak ada cucian tuh. Udah, nanti tinggal makan siang udah ada. Ini aku mau bersihin cambah.
Ini ujung-ujungnya ini kayak gini loh. Loh, kayak busuk kayak gini loh. Aku mau bikin tahu telur pecel. Tahu telur pecel, tahu telur. Ini ada, ini dibuang semuanya. Suami aku dulu tuh berangkat. Aku mau ngapain hari ini? Lihat aja nanti video akhirnya. Itu kan kecambahnya banyak ya, aku potongi buntutnya itu, kemudian daripada nganggur ya mesin cucinya aku pakai aja, paling enggak muter dulu. Motongi ini ya sambil ya giling baju ya kayak gini, dipotongi sedikit satu-satu. Ini satu-satu loh ya, satu-satu. Supaya bagus. Satu-satu kayak gini. Ini dua. Dua-dua juga boleh. Selesai. Udah bersih ya. Nih, bersihkan. Banyak sekali ini yang kebuang-buang ini. Sampahnya ini. Segini. Nih. Sampah. Banyak kan sampahnya. Jam 9 lewat 13 menit. Masih daring ya sayang? Ya, masih nunggu pelajaran berikutnya. Lanjut mengerjakan laundry. Oh ya, udah banyak soalnya. Sekarang kan hari Senin, Selasa. Anakku Rabu daring. Jadi seragamnya anak aku tuh 2 hari sekali dicuci. Ya kalau setiap hari ganti sih enak ya. Seragamnya berarti butuh berapa ya? 6 soalnya perkembangannya tuh loh. Coba ya, Senin seragam, Selasa enggak, Senin Rebo seragam, Selasa bebas, Kamis bebas. Mendekati luar negeri kan ya. Tapi masa sih ada, bajunya itu-itu aja, masa ya kayak gitu sih ya. Nggak tahu aku. Aku nggak tahu ya. Aku dulu orangnya cuek banget. Itu pokoknya bajunya nggak beladus itu aja masih oke kayak gitu loh. Makanya aku dulu kecil ya sangat diuntungkan banget kayak gitu. Baju balon aku kelas 6 tuh masih bisa dipakai untuk SMP. Retreat itu bajuku SD masih cukup kayak gitu. Merasa diuntungkan sekali menurut aku, ibu aku kayak gitu loh. Meskipun bajuku itu ya pokoknya hemat lah aku kayak gitu loh. Iya bajunya gak banyak sih bajunya, tapi sampai SMP itu masih cukup kayak gitu loh. Enak sekali. Masih ini overload kebanyakan. Ini aku cuci, tas-tas itu aku cuci semuanya. Kotor ya. Ini bawahan nih, bawahan katok-katok pendek. Tas ini kan enggak seberapa kotor sih. Airnya ini masih berbusa sedikit ya. Ada busanya. Udah aku kurang tuh. Tunggu penuh. Selesai sudah. Tuh,
Aku nyucinya udah selesai. Oh, ada ruko aku. Hai, aku nyucinya ini. Ruko aku cuci. Corak Bali. Nah, udah ya. Aku ganti baju soalnya bajuku sobek gara-gara basah. Narik kayak gitu loh. Sobek jadi 2 daster aku. Murah sih 25.000. 25.000 murah ya zaman dulu. Udah satu rusak ya. Berkurang aku pakai yang ini. Padahal ini sebenarnya aku ganti kalau sudah mandi loh aku ganti. Dah, udah. Aku mau mandi, mau tidur. Penuh. Sebentar lagi penuh. Udah ya. Bajunya aku ganti setelah aku mandi. Ya, sayang sekali ya bajuku ini ya dipakai sebentar aja. Habis itu aku ganti lagi. Soalnya nggak bisa tuh. Keringetan aku ganti baju baru, terus aku pakai lagi, itu kuman kayak gitu loh. Itu hal-hal mudah kayak gitu tuh bisa jadi penyakit kalau nggak tahu. Ini aja aku masih penyakitan ya. Gara-gara kutu air kiriman. Aku udah mandi. Iya, kayak gini udah aku masuk kamar, istirahat. Kayak gitu, cepet-cepet gitu. Sakit ya kayak gitu loh, stres kan biasanya itu kayak gitu kalau sudah punya gaji itu kadang-kadang ya, kalau nggak iri sih kayak gitu langsung cair kayak gitu loh. Masalahnya gue eskasep ngono loh. Sekalian aja buat isi vlog ini supaya tidak terjadi lagi ya. Ojo enak-enak mengenai ya kari pindah di buri loh ya jane. Ibu itu juga aku sebenarnya udah nggak ada ibu kayak gitu loh. Untuk berobat itu jual sawah yang ini kayak gitu memang banyak sih kayak gitu, tetap aja bapak nikah kayak gitu loh, gak habis masih hartanya, tapi ya sama aja bapakku nikah juga percobaan, sama aja kayak hidup aku kayak gitu loh. Tak delok TV ya, nikah lagi tuh kepingin tahu, kepingin apa ya, sakit hati, satu istrinya meninggal kayak gitu. Ya kan gimana ya, nggak ada musuh lagi kayak gitu loh. Yang kedua, hartaku masih banyak kayak gitu. Yang ketiga, anaknya nggak ada yang apa ngelayani kayak gitu ya. Anaknya nggak ada yang dijak. Makanya kalau sama orang tua itu kumpul sama orang tuanya, save kayak gitu. Siapa yang dulu mau dijadikan tumpuan kayak gitu malah yang membunuh kayak gitu loh. Iya, saudara-saudaranya juga nggak nureken. Adikku masih mending ya berobat ke Banyuwangi kayak gitu loh. Paling enggak aku ono sing ngereh-ngereh kayak gitu. Masalahnya kan ibu itu anak pertamanya kan di luar kayak gitu loh, di luar kota. Kayak terdesak antara anak apa saudara kayak gitu loh. Perlu loh. Bapakku banyak juga tapi yang hidup cuman 3. Dari 4, 3, 13 atau berapa gak tahu. Yang hidup 4 soalnya waktu masih bayi itu kan di desa ya kayak gitu. Kalau dulu orang dulu itu kalau bisa merawat hidup sampai sekarang kayak gitu. Mbakku itu dulu nggak tahu aku anaknya hilang apa meninggal. Kayaknya 6 apa 13 pokoknya katanya yang meninggal sampai ada kuburannya itu 6. Pokoknya banyak kayak kan nggak ada KB. Sekarang sudah ada KB. Aku tahan itu 10, kayak nyicil rumah 10 tahun aku nggak punya anak, aku tahan aja, nggak kepingin juga aku kayak gitu loh. Lagian masih ekonomi ya kayak gitu. Untungnya KB ku nggak KB keras, aku KB lunak. Kadang pil ganti-ganti tapi nggak sampai yang steril, yang alatnya dibawa ke apa dimasukkan ke dalam perut itu nggak. Paling pol itu pil sama kalender. Ya wis koyo ngono ae pengalaman aku berumah tangga sampai aku punya anak 2 itu menurut aku itu kebahagiaan banget kayak gitu. Tinggal aku menyiapkan masa depan yang baik, lebih baik daripada orang tuanya. Gak ada hutang itu aja tuh sumber kebahagiaan. Sebenarnya bahagia tuh dari dalam diri kita sendiri. Aku aja masih punya hutang, masih bisa nyanyi kayak gitu loh. Emang aku mau ngurusin semuanya kayak gitu. Biar aja Tuhan yang mengurusi kayak gitu loh. Yang aku nggak sanggup.
telur, 3 telur, telur dadar. Nanti aja ayamnya nanti masih belum aku masak, belum aku goreng. 3 telur yang kemarin pecah. Yang kemarin pecah itu masih loh. Ayo sayang. Udah, makan dulu. Ayo. Udah ya. Jagung kemarin masih ada loh, jagung dingin. Alhamdulillah. Minum. Nggak ada resiko, minim jadi ibu rumah tangga. Oh ya, kecuali kamu naik sepeda motor tuh jangan. Ya kalau berpergian itu hati-hati. Ya kan. Iyalah, pokoknya hati-hati aja. Kalau dikasih amanah dikerjakan. Aku nggak pernah dikasih amanah yo, nggak pernah aku disuruh itu sejak menikah kayak gitu loh. Masa aneh ya, disuruh nyuci, disuruh ini. Malah aku kalau sakit aku minta tolong. Ya wis lah, semua kesadaran diri sendiri. Aku mau ngapain ini, Dek? Itu anakku makan sama anakku. Udah ya? Udah kayak gini aja, udah bersih wes. Tinggal cuci piring. Udah selesai. 12 lewat 3 menit. Tuh. Sudah maem? Ya wes. Istirahat, Dek. Masih lanjut daringnya? Iya. Masih? Oh ya wes. Sore, jam 5 sore, aku tuh kayak biasanya. Ini belum aku taruh ke situ. No, aku taruh dulu ya. Ini udah aku sabun ini. Ini nanti dibilas di situ kayak gitu. Hah, ya Allah, aku nggak boleh bosan ya, pekerjaan kayak gini nih nggak boleh bosan ya. Ya Allah, nggak boleh bosan. Aku yang bosan itu ngutang. Nggak mau aku kayak gitu loh. Aku nggak tahu ya. Aku kok nggak komit kayak dulu. Kamu jadi istri 4 jadi 1 ya kayak gitu. Terserah aku mau jadi berapa pokoknya. Aku nggak mikir. Terserah. Kamu nggak boleh kerja ya. Terserah. Aku pokoknya nggak ngurus kayak gitu. Yo, nggak ngerti aku maunya diatur sampai mana ya. Sampai di sini. Aku diatur dia sampai di sini. Bikin vlog kayak gini. Udah nggak apa-apa, aku ikhlas aja kayak gitu. Kalau sama bapakku sama ibuku terserah. Kalau bapakku sebaiknya kerja, karena kalau mandiri finansial itu enak kayak gitu, dua pendapatan kayak gitu. Kayaknya ini mau warisannya mau dibekukan. Tahu kan masih ditempati warisanku kayak gitu sampai sekarang aja. Rumah segede kayak gitu loh ditempati. Aku percuma ya kayak gitu, ibuku udah gak ada. Bingung mikirin anaknya disekolahin. Gak apa-apa kalau laki-laki ya. Adik laki-lakinya itu menikah langsung dijual. Ada yang gak. Terserah lah, aku gak mikirin. Aku jangankan saudara ya kayak gitu loh. Aku mikir diriku sendiri ini supaya survive, bertahan dalam keadaan apapun, setia dunia akhirat. Aku tuh gak pernah neko-neko ya kayak gitu loh. Kalau masih pacaran aku gak ngerti ya namanya pacaran. Aku sakit putus aja. Buat apa kayak gitu loh. Udah tahu misalkan ya, udah tahu. Buat apa aku tuh gak. Ngapain aku mikir risiko masih pacaran kayak gitu loh. Toh aku masih perawan kayak gitu loh. Nah ya kadang-kadang anak-anak itu berani banget kalau udah masih perawan, udah gak diperawani aja masih berani minta cerai kayak gitu loh. Aku takut kayak gitu sih sebenarnya. Makanya aku meskipun aku di rumah mbahku, aku tahu jaga
kayak gitu. Jaga keperawanan itu. Ya, kebobolan di Pak Cahyo, Pak suami aku. Sudah dibobol aja sama Pak suami aku. Ya Allah, ini aku sakit sekali, kaki sakit, tangan sakit. Ini pada kenapa ya? Kukuku tuh jadinya kayak, duh, minta dipotong. Udah ya, aku mau. Ini udah aku sabun, aku letakkan di sini. Ayo, udah ya, udah, udah kayak gitu aja. Udah ada apa-apa ya, apa adanya aja. Aku mau bikin. Ini tadi pagi gak jadi, soalnya ayamnya masih ada. Jadi aku sekarang baru dibuat, dibuatnya sekarang. Kanku di sore hari ya. Aku mau ambil ini. Ya, tepung roti. Kemudian telur, aku pakai telur. Kasih telur ya. Ya, aku maunya bikin ayam kecap, tapi udah ini spesial anakku. Aku mau bikin tepung roti, pakai tepung roti, pakai keju anak juga ya. Ini di sini tepung rotinya. Aku aduk-aduk. Lihat dari dekat aja. Ini tinggal dibulir-bulir sama tepung rotinya. Ini telurnya udah aku masukkan ya. Tinggal diaduk-aduk. Ini ada telurnya tuh, biar empuk. Ini udah aku kasih telur ya. Ini tepung rotinya. Aku tuang di sini. Udah tinggal digulir-gulir kayak gini, satu persatu. Udah aku taruh sini sampai habis ya, digulir-gulir. Oh, ini aku goreng ya untuk makan malam. Sebagian ya, sebagian aku taruh kulkas. Udah. Yang ini aku taruh di kulkas buat besok pagi kayak gitu. Tinggal digoreng besok pagi. Tuh, aku taruh sini. Ini ada. Tuh. Udah ya. Siap. Besok pagi digoreng. Si cooking. Nugget tepung roti ala aku.